الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم على بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العظيم فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخشى ربه وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسول الله وأولي الأمر منكم لعلكم تفلحون. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan lagi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan karunia yang teramat sangat banyak kepada kita semua. Antara lain nikmat berupa dihadirkannya ketenangan ke dalam jiwa kita, yang dengan ketenangan serta ketentraman tersebut insyaallah mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan yang sudah ada di dalam diri kita, sehingga iman yang ada di dalam dada berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan tambahan iman dan siapa pula yang karena ketidakseriusannya dalam iman kemudian imannya sedikit demi sedikit pudar, na'udzubillah, kemudian termasuk kelompok orang yang mundur ke belakang, murtad, bahkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Salat bersalam mari kita sama-sama minta kepada Allah agar dicurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi kita tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya. Wabil khusus semoga disampaikan kepada kita yang sangat ingin diakui sebagai umatnya dan berharap besar mendapatkan syafaat kelak di yaumul jaza wal hisab. Khatib berwasiat untuk dikhatib dan untuk jamaah pada umumnya. Mari kita sama-sama wujud nyatakan iman Islam kita ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal kemampuan kita, dan mari kita jauhi larangan Allah tanpa kecuali. Dan jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali membawa iman Islam kita. Akhir kalam kita adalah la ilaha illallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali berislam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di muqaddimah tadi waktu bacakan Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-251 yang bunyinya adalah fahazamuhum biiznillah. Lalu kaum Talut berhasil mengalahkan kaum Jalut dengan izin Allah. Sampai koma di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa dengan izin Allah sesuatu yang nampak mustahil, sesuatu yang nampak sulit, tapi dengan izinnya maka apapun bisa terjadi. Sebagaimana apa yang menimpa kaum Talut, pasukan yang jumlahnya hanya sekian ratus belas saja,
Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan dari 8 ribuan pasukan Bani Israel yang dibawa oleh Talut hanya tersisa sejumlah pasukan Nabi Muhammad pada perang Badar. Hanya 300 sekian belasan orang saja. Namun dengan izin Allah mampu mengalahkan pasukan Jalut yang jumlahnya sangat banyak dan kemudian persenjatanya sangat lengkap. Negeri yang sangat bengis pada masanya, yang Bani Israel ada di bawah jajahan kaum Palestina pada saat itu. Sekali lagi, dengan izin Allah, apa yang nampak mustahil ternyata tidak. Demikian pula bagi kita, apapun yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah akan dapat kita lampaui. Kalau kita coba mundur ke ayat ke-249 dan juga ayat ke-250-nya, Allah menjelaskan bahwa Talut berkata kepada Bani Israel bahwa Innallaha mubtaliikum binahar. Sungguh Allah akan menguji kalian dengan sungai Jordania. Setelah perjalanan yang cukup jauh, perbekalan mereka hampir habis, bahkan minuman pun sudah tidak ada. Ujiannya apa? Kalian jangan minum dari sungai Jordan itu, karena barang siapa yang meminumnya falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan biyadi. Orang yang tidak meminum itulah golonganku, kecuali hanya meminum ala kadarnya saja, seciduk untuk sekedar menghilangkan haus. Namun ternyata kebanyakan dari mereka tidak berhasil melampaui ujian itu. Mereka gagal melampaui ujian yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi dan juga pemimpinnya pada saat itu. Sehingga ketika mereka mau melanjutkan perjalanan dari sungai Jordan tersebut, mereka berkata, La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Maaf, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jangankan untuk berperang melawan Jalut, untuk melanjutkan perjalanan pun kita tidak mampu melakukan. Namun pasukan yang tinggal sekian ratus belas tersebut berkata, Walladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Dengan semangat yang membara, dengan tekad yang kuat, mereka mengumandangkan, mereka memastikan satu tagline yang mereka katakan bahwa banyak sekali pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak, sekali lagi dengan izin Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan tersebut diikuti dengan pengharapan yang kuat, menggantungkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana direkam ayat ke-250-nya, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Menurut As-Sa'di, di sini ada 3 isi doa yang juga sangat baik untuk doa kita. Dan ketiga doa di sini berurutan tertib, mana yang harus didahulukan, mana yang di tengah, mana yang di akhir. Tertib awal yang pertama yang harus kita lantunkan adalah Rabbana afrigh 'alaina sabra. Tuhanku, curahkanlah puncak kesabaran ke dalam hati kami. Diawali atau diikuti dengan kesabaran, maka tekad yang kuat tersebut menambah kekuatan mereka. Kesabaran saja tidak cukup, namun mereka meminta lagi kepada Allah. Wastabbit aqdamana, kokohkan, kuatkanlah kaki-kaki kami. Dalam tafsir At-Tabari, aqdamana di sini termasuk kalimat majaz mursal min babi itlaqil juz wa iradatil kull. Kalimat kiasan yang disebutkan sebagian, yang maksudnya adalah keseluruhan. Aqdamana bimakna qulubana wa anfusana. Ya Allah, kuatkanlah kaki-kaki kami, kuatkanlah hati dan pikiran kami,
kuatkanlah jiwa raga kami untuk menghadapi ujian hidup yang menimpa kami. Penutup doa dari Bani Israel pada masa Nabi Ismail dengan kepemimpinan dari Talut, mereka berkata, "Wansurna 'alal qaumil kafirin." Tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Sampai ayat ini, sampai poin ini, kita diajari dua hal dari dua ayat 251 dan 2 ayat sebelumnya, bahwa keberhasilan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua diawali juga diiringi oleh tekad yang kuat, semangat yang kuat, dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasukan Talut berhasil mengalahkan pasukan Jalut. Wa qatala Dawud Jalut, dan Daud mengalahkan, membunuh Jalut. Ada poin penting juga di sini yang bisa kita garis bawahi, bahwa ada seseorang yang tidak diperhitungkan. Boleh jadi kita bisa melihat depan kita, belakang kita, kiri kanan kita, orangnya biasa-biasa. Daud pada saat itu hanya pemuda tanggung, remaja yang menginjak dewasa, dan tidak diperhitungkan oleh Talut dan juga oleh pasukan. Bahkan ketika dia berkata kepada kakaknya, dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwa aku akan membunuh Jalut. Semangatnya sangat hebat. Dan sebagai imbalannya aku akan meminta kepada Talut agar aku diizinkan untuk menikahi putrinya. Nampak seperti mustahil seorang anak yang belia bisa membunuh Jalut. Tapi keinginannya yang kuat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Daud berhasil membunuh Jalut. Dan setelah berhasil membunuh Jalut, kepalanya dibawa ke Talut dan dikatakan, "Nih, sebagai bukti bahwa aku serius mau menikahi putrimu, aku bawa kepala Jalut ke hadapan." Kata Talut, "Apa? Tidak cukup ujian sampai di sana. Perangi kaum Jalut yang selanjutnya, bawa 200 tanda musuh yang mati di bawah tanganmu juga." Dan dia menerima tantangan itu, menjelaskan bahwa di beberapa hari ke depannya dia bawa 200 tanda bahwa dia telah membunuh pasukan Jalut. Dan akhirnya kata Allah, dia itu disebutkan bahwa wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Lalu sebagai rewardnya, Allah memberikan kepada Daud pertama adalah al-mulka, kerajaan, kekuasaan. Yang kedua, kepadanya juga diberikan al-hikmah. Al-hikmah di sini maknanya kenabian. Dan disebutkan pula bahwa salah satu nabi yang disampaikan nabi juga ia sebagai raja, antara lain adalah Daud, yang nanti juga diikuti oleh putranya Sulaiman. Ia raja, ia juga nabi. Berbeda dengan nabi yang sebelumnya, ia hanya jadi nabi, tapi yang menjadi rajanya orang lain. Di samping dibekali dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, poin penting untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi untuk menjadi seorang kepala negara, untuk pemimpin umat, untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Di ayatil ummah wa hifdzuddin, poin penting adalah wa 'allamahu mimma yasha. Kepadanya diajarkan apa-apa yang ia ingini, yang ia kehendaki. Dan nanti direkam di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15 bahwa Nabi Daud terkenal sebagai industriawan. Ia yang mampu membuat pakaian perang dari besi dan juga peralatan-peralatan yang lainnya. Teknologi industri, antara lain diajarkan oleh Nabi Daud tersebut, dan ini merupakan bagian dari wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh walakinallah dzu fadlin 'alal 'alamin. Andai bukan karena karunia-Ku, kata, andai bukan karena kasih sayang-Ku,
tentulah umat manusia satu sama lain akan saling membunuh. Lalu satu negeri akan dibinasakan oleh negeri yang lain, bahkan terjadilah kepunahan. Karena kekuasaanku lah, karuniaku lah kepada alam semesta ini, maka aku tolong mereka agar tidak terjadi kepunahan tersebut. Kita belajar dari tafsir atau tadi bahwa bentuk pertolongan Allah itu adalah dengan disyariatkannya jihad, disyariatkannya perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikontekskan ke kita, ke Universitas Islam Bandung tercinta dengan tagline-nya mujtahid dan juga mujahid, maka umat manusia yang ada di sekitar Unisba, bahkan di Indonesia, tergantung dengan semangat juang yang dimiliki. Bagaimana para pendidik dan juga tenaga kependidikannya mencurahkan daya dan upayanya, bazul wus'i liyahsula 'alal maqsud, mencurahkan segala macam kekuatan agar dihasil yang dituju. Maka insya Allah apapun yang terlaksanakan, rencana strategis yang telah ditetapkan, visi dan misi yang telah disepakati akan mampu didapatkan. Syariat jihad dan syariat yang lain yang mengiringnya telah membuktikan bahwa kebatilan bisa dijaga, bisa dikalahkan oleh al-haq, bahwa ketika datang hak maka batil akan punah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hak telah datang, maka kebatilan akan lenyap, karena sungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Barakallahu wa lakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibad da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.